Non ASN-nya terdatanya 344.797, tapi yang didaftarkan oleh daerahnya hanya 42.643. Yang 319.065 nggak didaftarkan. Ini nanti 319.065 ini ribut nanti, komplain mereka. Siap-siap di demo, mana daerahnya? Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabar baru, kabar gembira bagi teman-teman honorer yang TMS tahap 1. Juga bagi teman-teman tenaga honorer yang belum sempat mendaftar di seleksi P3K 2024. Mendagri Menpan RB BKN meminta Pemda segera usulkan seluruh honorer untuk ikut seleksi P3K tahap 2 di 2025. Seperti apa detail berita ini? Mari kita simak bersama. Presentase Mendagri tanggal 8 Januari 2025 bahwa dari seluruh tenaga non-ASN yang terdata di database BKN ada sekitar 443.712 yang bermasalah, yang terdiri dari 334.000 tenaga honorer yang tidak atau belum mendaftar P3K di tahap 1. Ada 38.329 yang TMS pada tahap 1. Sedangkan ada 71.379 yang melamar CPNS. Yang melamar CPNS ini bisa lulus, bisa tidak. Akibat daripada banyaknya tenaga honorer yang belum berproses mendaftar di tahap 1, maka BKN mengeluarkan surat edaran melalui siaran pers pada tanggal 6 Januari 2025, yaitu tentang pendaftaran seleksi tahap 2 kembali diperpanjang hingga 15 Januari 2025 sampai pukul 23.59 WIB. Inilah salah satu berita gembira yang kami informasikan kepada teman-teman tenaga honorer. Apa isi daripada siaran pers perpanjangan waktu pendaftaran ini? Mari kita lihat. Pada intinya, BKN memperpanjang pendaftaran tahap 2, yaitu tanggal 17 November 2024 hingga 15 Januari 2025. Penyesuaian jadwal ini berlaku kepada seluruh tenaga honorer yang terdata di database BKN. Juga berlaku kepada tenaga honorer non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Surat edaran ini dikeluarkan oleh Kepala Biro atas nama Kepala BKN selaku Ketua Pelaksana Panselnas. Akibat daripada banyaknya masalah tentang honorer, maka Mendagri melakukan rapat bersama dengan Menpan RB BKN pada tanggal 8 Januari 2025. Hasilnya, dari data Kemenpan RB Mendagri ada 50 Pemda yang tidak mengusulkan seluruhnya honorer untuk ikut seleksi P3K 2024. Contoh, jumlah honorer satu daerah 3.000, tetapi yang diusulkan oleh pemerintah daerah tersebut hanya 1.000. Pertanyaan, 2.000 lagi kemana? 2.000 lagi yang tidak diusulkan ini mau dijadikan bagaimana? Maka dalam kesempatan tersebut Mendagri Menpan RB BKN meminta kepada seluruh pemerintah daerah agar segera mengusulkan seluruh honorer untuk ikut seleksi P3K tahap 2 di tahun 2025. Untuk lebih jelasnya penyampaian Mendagri Bapak Tito, mari kita dengarkan bersama. Statusnya dianggap kenapa nggak didaftarkan? Atau karena anggaran hanya bisa menampung 200 saja, terus 300 mau diapain? Mereka jadi pengangguran nanti. Ya, ada beberapa daerah yang
mengajukan ini seleksi Bu ya, yang mengajukan untuk diseleksi dari database tahun 2022 atau BKN tadi di daerah itu jumlah non ASN-nya sebagaimana di kolom, tolong ditunjuk kolomnya tanda panah yang ada tulisan non ASN di atas tuh. Itu ke bawah, seret. Terdaftarnya itu tahun 2022 di BKN. Tapi yang didaftarkan oleh daerah untuk mengikuti seleksi yang dibuka oleh Kemenpan RB, jumlahnya itu. Kita lihat totalnya itu dari 50 daerah ini, non ASN-nya terdatanya 344.797. Tapi yang didaftarkan oleh daerahnya hanya 42.643. Yang 319.065 nggak didaftarkan. Ini nanti 319.065 ini ribut nanti. Komplain mereka. Mana daerahnya? Jawa Barat. 27.417 pemerintah provinsi. Tapi yang didaftarkan hanya 4.064. Pertanyaannya kenapa nggak didaftarkan yang lainnya? 23.000 sekian. Ini mau diapain? Pertanyaannya. Didiamkan nggak mereka tenaga honorer biasa? Undang-undang udah menyatakan nggak ada tenaga honorer. Kalau dibiayai dari mana? Belanja pegawai nggak boleh. Saya tahu diakali dengan belanja barang jasa. Bisa jadi temuan juga oleh BPK. Nah, Jawa Timur 20.000 sekian ini daftarin, hanya 3.000 sekian, 17.000-nya nggak didaftarin. Mau diapain ini? Pak Gubernur, Pak Adi Karyoto atau siapapun yang mewakili sampaikan. Di Jawa Tengah 17.000 sekian dari data BKN tahun 2022. Yang didaftarkan di waktu pendaftaran akhir 2024 di Kemenpan RB, BKN 4.000 sekian. Ini hanya contoh nih. Mana lagi daerahnya ini? Sumatera Utara, Kota Surabaya, Kabupaten Bima, Lombok Timur, Kota Medan, Bandung, Jeneponto, Mamasa, Kabupaten Tangerang, NTB, Sukabumi, Garut, Nias Selatan. Ya silakan dibaca. Nanti kita share data ini, silakan di-share sampai nomor 50. Kenapa 50 ini? Karena 50 ini kita melihat data yang paling banyak berbeda antara data, basis data atau pangkalan data bahasa Ibu Menpan, ya, yang jumlahnya itu kalau di total 344.797 dari 50 daerah ini saja. Jadi tadi kita lihat diskrepansi atau perbedaan itu lebih kurang 400.000 sekian. Ternyata terdapat di 50 daerah ini yang diskrepansi atau perbedaannya selisihnya 319.000. Sehingga kita sangat meminta atensi kepada daerah ini. Kabupaten Sinjai itu punya honorer 4.353. Satu pun tidak didaftarkan. Sinjai. Saya nggak tahu apakah APBD-nya sudah kolaps. Tapi siap-siap di demo. 4.300 sekian itu nanti nganggur. Ya. Terlepas nanti saya nggak tahu nih bupati yang terpilih yang definitif atau diganti atau APJ, saya nggak ngerti. Tapi ini akan menimbulkan beban kepada pemerintahan baru dan jangan lupa menjadi catatan siapa pelaksananya saat itu yang nggak berani mengambil keputusan. Ya ini kira-kira. Kemudian yang berikutnya lagi halaman 8. Ada daerah yang tidak mengusulkan kebutuhan P3K. Ya, Provinsi Papua Barat, Ibu ada 1.715 honorernya. Sama sekali nggak didaftarkan, nggak ngabarin juga, nggak. Ini Pak Libaham nih PJ-nya nih. Bapak nanti tanggung jawab nih Pak, moral dan tanggung jawab demo. 1.715 itu nanti mau diapain nih? Dipertahankan sebagai tenaga honorer jadi temuan karena sudah diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mereka resmi menjadi ASN
tapi tenaga kontrak, pegawai kontrak P3K itu yang dicita-citakan oleh honorer. Nah, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Gunungan ya mungkin daerah otonomi baru belum banyak memerlukan honorer, mungkin positif tingginya seperti itu. Tapanuli Utara ada 835, Kepahyang ini Bengkulu 980, Merauke 1115, Jaya 2470. Ini mau diapain nih? Mereka diberi kesempatan untuk naik kelas, nggak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, atau mungkin nggak ada anggarannya. Saya paham ini, makanya nih problem itu memang bom waktu dari pilkada ke pilkada, pemerintah kalau kepala daerahnya baru, kemudian masukin orang, terutama tim sukses untuk menjadi tenaga honorer. Begitu pemerintahan yang baru, kepala daerahnya baru, masukin lagi yang baru, bertumpuk terus. Kita harus stop, makanya di stop undang-undang ASN menyetop rekrutmen ASN, saya ulangi, tenaga honorer. Maksudnya adalah jangan nambah baru lagi, yang lama kita benahi, yang sudah ada. Harus dia jelas statusnya mereka. Nggak mungkin dianggurkan. Akan nambah masalah sosial, masalah politik. Dan mereka nanti kemana? Maka kebijakan pemerintah pusat, ya sudah ikut seleksi. Resmi aja menjadi pegawai kontrak. ASN kan ada dua macam. Ada yang PNS, ada yang kontrak. Harga pegawai tetap, PNS. Dan yang kedua tenaga kontrak. Itu namanya ASN, dua-duanya aparatur sipil negara. Nah yang sebelah kanan, kita sudah hubungin, mohon maaf Bu, kami sudah menghubungi Bu dari Pak Sekjen Bu. Menghubungi Pak Gorontalo, ini ada Pak Rudi, saya lihat di gambar nih. Pak Rudi Salahuddin, inflasinya paling hebat. Nah, tapi Bapak perlu juga untuk menangani masalah pegawai ini Pak. Pak Rudi. Ini jumlah ASN-nya 2664, tadinya sama kayak nggak didaftarkan, tapi setelah dikonfirmasi beliau akan mendaftarkan 2664 ini ikut seleksi. Kabupaten Bangka ya, ini Bangka Belitung, Goa ini walau ini bupatinya saya tahu cerdas sekali, tapi saya nggak tahu bagaimana, apakah sudah punya plan untuk mengatasi 4.509 tenaga honorer ini. Sinjai, Sopeng, ini Sulawesi Selatan. Ini sudah berkomitmen untuk melakukan mengikuti seleksi. Seleksi ini sebetulnya ditutup kemarin, tapi kemudian saya sampaikan Ibu Menpan waktu kita berdiskusi, beliau menyampaikan ini Pak akan jadi problem kalau seandainya 400.000 sekian ini nggak didaftarkan seleksi, mereka kan pasti akan nanya kenapa, demo nanti ke kepala daerah dan juga curhat ke pemerintah pusat. Oleh karena itu kita laksanakan Zoom meeting ini, dan kemudian saya mohon kepada Ibu, Bu perpanjanglah Bu, nanti kita Zoom meetingnya hari Rabu, kita persiapan data dulu hari Rabu tanggal 8, beri waktulah seminggu sampai tanggal 15 untuk kepada Pemda-Pemda yang mungkin tidak tahu kepala daerahnya ini bom waktu ini, kalau nggak diselesaikan, nggak dilaporkan mungkin oleh kepala badan pegawaian atau sekda, sehingga nggak mengambil langkah apa-apa, ya. Ini tanggung jawab pasti. Dan masih ada waktu, beliau kemudian memberikan memperpanjang waktunya menjadi tanggal 15. Tadinya sudah ditutup tanggal 15. Nah inilah kami mohon dengan segala hormat, rekan-rekan nanti juga pasti kami akan absen. Daerah-daerah ini mau diapain? Atau mungkin ada yang sudah memiliki plan untuk Pak, kami tenaga honorer itu sudah kami komunikasikan mereka untuk tidak perlu didaftarkan dan tidak menjadi tenaga honorer. Mereka tidak usah juga menjadi ASN P3K, gak usah ikut seleksi, karena kami sudah menampung mereka untuk bekerja
di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Wah itu hebat, hebat itu paling jagoan. Ya, nggak nambah beban APBD, nggak nambah permasalahan pemerintah, tapi kemudian tetap jalan. Tapi ingat ini jumlah non ASN 2664 misalnya Gorontalo, hati-hati. Itu nggak semua, saya yakin nggak semua tenaga administrasi. Bagaimana yang skill yang diperlukan rakyat, seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, belum lagi Satpol PP, penyuluh pertanian, kemudian petugas damkar, itu juga banyak yang ASN, yang mereka memang skill. Tapi kemudian mereka dikeluarkan semua. Apa nggak jadi kekurangan guru nanti? Nggak jadi kekurangan tenaga kesehatan. Nah ini yang perlu dipikirkan betul oleh rekan-rekan. Makanya betul-betul daftarkan saja mereka, dan yang kedua siapkan APBD-nya. APBD, Undang-Undang HKPD membatasi belanja pegawai 30% maksimal. Ya, jalan lain lah. Mereka ngambil anggaran dari belanja pegawai atau pegawai kontrak paruh waktu, bukan full time, part timer istilahnya. Tapi ada statusnya dan ada pemasukannya tetap, meskipun nggak maksimal karena APBD-nya nggak kuat, sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.